Istilahnya mah nyari tahu sebutannya itu ada apa. kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Kuliah pulang. Oh. Kalau lu kirain kupu-kupu mati. apa tuh? Kuliah pulang. Malam party. Balik lagi di Bahayanya Podcast. Gue bersama host baru nih. Siapa tuh gua? Gua siapa tuh? Penasaran gak sih? Kepo lu. Emang siapa nama lo? Ya, nama gua Rifki Diandika. Asik. Ya, dari tadi. Dia untuk sementara pengganti teman gue yang gendut. Oke. Iya, benar. Apapun yang bisa kita bahas, Kita bahas. apapun yang bisa kita ungkit, Kita ungkit. apapun yang bisa kita lucukan. Kita lucukan. Kasih. Kita di sini masih ada di Cilegon Space. Iya, apa tuh Dam? Cilegon Space tuh kayak tempat ya, kalau lo mau bikin sebuah karya di sini bisa, lo langsung datang aja di Cilegon Space. Nah, buat diskusi-diskusi ya kan. Bisa. Nyaman banget bro ini Buat sumpah. parah udah nyaman di sini. Banyaknya kalau lo mau bikin podcast kayak kita juga bisa langsung datang. Banyak aja. kok, banyak tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya Bisa langsung cek di mana Dam? di clgn.space. Ada juga. Ada juga kalau lo mau langsung nongkrong setelah membuat karya, Ada rooftop. langsung ke clgn.sky. SKY ya. Nyesel. Kita jadi Sini mah Instagramnya. Nyesel, parah. Serius. Gak ngomong bohong. Oh iya Dam, kita ada siapa nih? Ada siapa Ada nih ya? siapa sih? Ya. Siapa ya? Coba masuk. Sebelah gua ada siapa nih? Nama gue Rupong dari Institut Kesenian Jakarta. Anak IKJ. IKJ. Jurusan? Musik. Anak musik. Kelas. Sebelahnya Lupong ada siapa nih? Nama gua Alvin dari Universitas Diponegoro. Universitas Undip ya, Undip Semarang. Terkenal Jurusannya dengan Undip. Jurusannya teknik mesin. teknik mesin bro. Anak mesin. Keras. Keras Terkenal parah. banget cok. Kayak baja lah. Iya. Solidaritasnya cok. Gini banget ya solidaritasnya. Gak ada obeng. Solidaritas tanpa batas. Anjay. NPL. Iya kental. Bener. Ya Bener. oke. Bukan yang aneh-aneh. Iya. Berarti ini lo berdua anak rantau kan pastinya? Rantau jauh. Cilegon. Ngomong-ngomong masalah rantau. Rantau. Ngomong-ngomong anak rantau. Dan ngomong-ngomong anak nongkrongan juga. Nah, Lo di sini sering nongkrong. Ya kan? Otomatis lo di sana juga suka lah sama pastilah bro. Pastilah ya. Pasti. Gak mungkin gak pernah nongkrong lah. Iya sih. Lo kultur nongkrong di sini kan dengan kultur lo yang di tempat rantau lo pasti berbeda lah. Beda. Beda parah kan, beda jauh. Beda. Itu gimana kalau misalnya ya istilah kultur nongkrong di Jakarta lah, Pong. Gimana tuh, Pong? Kalau ngomongin kultur ya di sana ini sih kayak kalau misalnya di ruang lingkup kampus gua kan itu ya solidaritas sih. Kalau misalnya lo lagi nggak ada rokok ya udah dikasih gitu kan. Terus kalau misalnya lagi nggak ada duit ya udah misalnya nggak ada duit mau makan dijajanin gitu. Wih enak juga berarti ya. Kalau gitu gue bilangnya juga ada rokok, nggak ada duit ya. Tiap hari aja kan? Ya kan? Tiap hari kita Modal paru-paru di sama- kosan itu kan tiduran pakai uang kita. Monas. Modal napas. Oh ya, Pong. Ini kan di Jakarta kan terkenal hype-nya kan. Nah, sedangkan kalau gua mah nggak masuk sistem Jakartanya kan. Kalau ini kan lo udah masuk circle-nya lah. Bagi lo yang pandangan Jakarta tuh hype gimana sih? Buat lo nih ya anak tongkrongan. Sebenarnya kalau ngomongin hype sih circle di kampus itu nggak yang hype gitu yang pakai celana baju sepatu bermerek gitu enggak. Gucci Gang. Enggak maksudnya enggak hype juga gitu tuh. Jadi masih bisa diajak ngegembel. Masih bisa. Berarti yang ditunjukin itu bukan harta. Bukan harta. Skill, bro. Skill, bro. Skill. Soalnya kalau ngomong masalah musik harus skill yang ditunjukin. Iya lo bener. Harta urusan belakangan. Ketika Kalau- kita punya skill mah ya, harta tuh udah pasti Datang. Kalau lo Pin, kultur lo gimana tuh di Semarang? Kalau gue sih pasti ya tau lah daerah tanah Jawa dengan kultur yang kental orang Jawa. Yang sopan santunnya Nah, sangat dipertahankan lah. Omongannya juga halus. Ngomong gak teriak-teriak lah kalau ngomong. Itu ya menurut gue
apa ya? Ya pokoknya bikin nyaman lo lah. Terus juga orang Jawa tuh biasanya nggak ada gengsian, nggak ada gengsi nongkrong di mana, nggak ada gengsi outfit lo apa, itu nggak ada sama sekali di sana. Sama sih kayak di ruang lingkup kampus gue juga gitu, nggak yang setiap hari nongkrong di kafe, di bar gitu, nggak gitu. Yang penting kumpul lah. Yang penting bareng-bareng lah ya. Nah, jadi apa adanya lo gue terima gitu lah ya. Terus kalau lo nih berdua, lo kan anak rantau dan pas lo sampai sana otomatis lo belum punya siapa-siapa lah, ya kan? Tongkrongan pun tidak ada. Nah, lo tuh gimana cara lo dapetin circle lo-nya itu nih? Benar. Mana tuh? Kalau gua kayak apa ya? Jadi pertama ya kalau misalnya anak-anak lagi ngumpul nih, Iya. udah gua ikut kumpul ya kan. Tapi ya gua cuman ngomong tuh cuman sebatas perban doang gitu, cuman yang pengen ngomongin udah gua ngomongin. Jadi kayak gua sambil dari situ sambil gua amatin. Jadi gua amatin ini yang misalnya sebenarnya cocok sama gua, ya udah pasti ujung-ujungnya pasti ini bakal gue samperin lah. Yang misalnya ini orang cocok gak kalau misalnya bantu gua di UAS apa gimana di tugas akhir. Iya, nyari yang menguntungkan, benar. Harus gitu. Percuma kalau punya teman nggak menguntungkan, bro. Jadi kayak kapan lah? Iya, intinya dia menguntungkan, kita harus menguntungkan juga. Bener. Walaupun dari segi lain ya kan. Mutualisme, simbiosis. Kayak kerbau sama semut. Gagak. Sorry. Kecil dong lah. Bubar. Kalau lo Bin gimana Bin? Gue pertama di Semarang tuh ke bawah jurusan sih, kayak ya tahu sendiri di mesin tuh solid, terus juga kayak kekeluarganya kental. Jadi kayak gue pertama nyentuh Semarang tuh kayak punya keluarga baru, kayak punya apa ya, nggak usah nyari jauh-jauh lah, sejurusan baru pertama masuk aja udah kayak akrab, kayak kita harus kenal dia, kita harus pokoknya apa naikin solidaritas kita ke temen, kekeluargaannya, saling peduli. Jadi menurut gua kayak gue kesana kayak langsung gak kesepian. Pokoknya lah adalah pokoknya keluarga baru. Pokoknya dia nggak takut kalau misalnya lagi dia susah tuh nggak takut dia. Karena emang udah dari awalnya tuh udah kayak dididik ya. Nah, harus jadi dia keluarga gitu. keluargaan ya. Jadi kalau susah, gue susah nih guru. Iya, ya nggak gitu juga. Enggak. Nggak tiap hari lo susah. Lo nggak akan mungkin tiap hari susah. Oh iya. Itu namanya nyusahin. Orang juga yang mau nolongin, anjing nih orang nih ya. Ini lagi. Anjing lo susah ngomong gua monyet. Masa susah terus kan nggak mungkin. Orang rantau susah terus nggak. Maksudnya kalau misalnya walaupun dia kayak kayak keuangan ataupun susah, pasti dia nyari celah buat kayak entah itu lo part time ataupun apa, pasti dia kayak gitulah. Kalau itu namanya nggak tahu malu, hoi. Iya, terkadang suka gitu. Malu-maluin. Lumayan gue susah nih bro. tapi ada lah ya serempet dia, namanya anak cowok mah ya sering. Nah, nakal sedikit lah. Ya. Apalagi Lupong nih terkenal banget. Di belakangnya tuh kayak anjing lah gitu tuh. Parah ya Bang ya, tapi itu buat pengalaman aja Bang. Di depannya domba, dalamnya serigala. Idi, maksudnya gimana? Lembut, tapi di dalamnya diganas bro. Oh gitu. Mauk. Kira gua apa gitu yang lain. Terus lo nih buat lo berdua ya kan. Pertama kali cara pendekatan lo ke teman-teman lo tuh kayak gimana sih? Apa lo temen lo yang suruh ngikutin lo, apa lo yang ngikutin temen lo? Lo yang jemput bola, apa lo yang menerima bola? Iya. Kalau gua sistemnya gua yang jemput bola. Karena ya nggak mungkin dong dalam lo nemuin teman baru lo harus idealis bawa budaya lo di Cilegon gitu kan. Iya sih, benar. Kalau misalnya mau dapet teman baru, jadi ya mau nggak mau ya kita harus nyamperin bola. Kalau lo nih Pin? Ya bingung gue nih, orang misalkan kultur Cilegon nih ngerantau di Semarang, ya otomatis kita harus berbaur sama orang Semarang dong. Gak mungkin enggak. Jadi ya cara gue buat nyesuain tuh ya pelan-pelan lah masuk ke mereka, kayak ikut nongkrong, ya pokoknya ikut tongkrongan dia mau kemana pun gue ikutin.
kayak cari tahu tipe orang ini gimana. Pokoknya kan beda jauh sama orang-orang Jabodetabek lah pokoknya. Iya sih ya, kalau di Jawa ya menurut gua orangnya ramah-ramah ya kan. Terus juga dalam bahasanya juga beda jauh nggak sih? Kalau Cilegon, Jakarta ya masih lah gua lo ya kan. Kalau Jawa ini kan kalau Cilegon enggak sih, kalau menurut enggak. serada campur aja Cilegon. sih ada kon jadi wong. Rada-rada gitu makan. Masih ada kayak nyerempet bahasa-bahasa Jaseng. Jawa Serang. Anjay. Iya tak? Oke. Ya lo nih, terus juga kalau di tongkrongan lo kan kayak bahasa kita nih Cilegon kan geta. Itu kayak gimana kalau lo tiba-tiba ngucap aja ge? Kalau gua ya dicengin tapi dicenginnya kayak apa sih Lampung gitu. Terkenal Lampung ya. Tapi orang Lampung juga. Oh Lampung pakai ge. Pakai juga, ada yang pakai ada yang enggak gitu tuh. Tapi kalau temen gue nih serunya tuh kalau ada bahasa baru dari daerah khasnya pasti bakal dipakai terus buat kayak bercandaan. Iya. Gue juga gitu. Kayak orang Medan terus dia kayak ngomong ke gue pakai apa ge, terus pakai apa sih, terus pakai iya ta gitu-gitu. Jadi buat bercanda malah. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak Burjo, ge. Tapi kadang nggak masuk dia. Tapi Kayak aneh ya. ngertiin ge-nya itu salah. Iya. Burjo, ge. Pasti beda coy. Maksain gitu. Iya, tah. Iya tak. Tapi kalau lo nih kan pasti di sana juga nongkrong kan? Nongkrong udah jadi kehidupan lah ya kan, bagi kita lah anak remaja kan. Lifestyle lah. Nah, Nongkrong gak hidup. lo ke bawah nggak sih kehidupan nongkrong lo di Jakarta, Semarang kayak ngomongnya, kelakuannya misalnya lo jadi harus sesuai inilah. Kalau Jakarta kan tahu gua ngegas ya ngomongnya. Iya. Kalau Semarang agak lembut. Sebenarnya bukan ngegas sih, serada kasar kalau Jakarta Iya. tuh. Lebih frontal lah. Lebih frontal lah. Iya, benar. Kalau lo keiket nggak sih? Pastilah, pasti ini ketempel. Kan namanya lingkungan pasti ngikut. Ikut. Soalnya lingkungan tuh kuat banget. Parah. Iya sih. Kuat banget lingkungan. Yang tadinya ya misalnya gini sih, yang tadinya orang yang nggak ngerokok jadi ngerokok kan. Parah berarti ya. Bener berarti kalau yang di akun-akun Jakarta keras. Iya. Bener berarti memang. Sudah terbukti. Keras. Terus Kalau lo Pin? Kalau gue sih pertama kan gue ya karena orang Cilegon itu tuh pertama gue nyari Jabodetabek dulu kayak ya udahlah kayaknya gue masuknya kayak ke Jabodetabek nih, tapi gue tuh pengen hal baru. Gue kayak bosen temenan sama nongkrong kayak bahasanya gini-gini aja, pembahasannya itu mulu. Nah gue nyoba masuk ke circle yang isinya itu orang Semarang, orang Ngapak, orang Sragen, pokoknya Jawa semua lah. Nah di situ tuh gue nemuin kayak hal baru, gue nyaman, nggak ada gengsi, kayak ya udah cabut yang penting ngumpul, mau kemana pun itu. berarti bener ya kayak lo nih kalau mau berkembang lo harus keluar dari zona nyaman lo, dan dari keluar itu tergantung lo nya sih, nahan diri lo nih mau ke positif apa negatif ya kan. Terus juga nambah pengalaman, relasi ya kan. Apalagi buat lo nih berdua kan orang rantau, kalau lo nggak keluar zona nyaman susah cok. Ya buat nyesuaiin di sananya nih susah banget. Tapi ada juga yang kayak ya udahlah gue kerja udah pasti dari bokap gitu, ada aja pasti yang kayak gitu. Gue mikirnya Tetap di zona nyaman ya. Tetap di zona nyaman. Jadi gue nggak peduli lah, gue punya banyak temen juga gitu. Gue udah ada temen yang di kota gue gitu. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Gue mikirnya malah ngapain gue ngerantau ke Semarang kalau gue temenan sama orang-orang Cilegon lagi, Iya. Jabodetabek lagi, kayak gue nggak dapet apa-apa di sana. Iya. Pasti orang rantau tuh nyari itunya sebenarnya. Iya sih. Nyari keluar dari gue udah lama di sini, masa gue gini-gini aja pas udah nyampe di kota orang. Iya, takutnya juga kayak ditanya temen lo ya, lo di Semarang sama Jakarta dapet apa? Pas ditanya, enggak gue mainnya sama ruang lingkup Cilegon. Nah, sama Nah, aja. kayak gitu kayak, oh berarti lo nih enggak ini ya enggak gaul ya, istilahnya mah gaul. Istilahnya Kayak mah nyari tahu, sebutannya itu ada apa? kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Pulang kuliah pulang. Oh, Kalau lu kirain kupu-kupu mati. apa tuh? Kuliah pulang. Malam party. Nah. Gua selama kuliah dapet itu tuh kayak kura-kura lah. Apa itu kura-kura? Apa tuh? Nggak ada tuh. Kuliah apa? Nggak ada di Semarang. Kalau kunang ada juga kunang-kunang. Apa itu? Kuliah nangkring.
Gak ada gue di situ bahasa-bahasa. Gak ada ya? Gak ada. Gue dapet kayak, oh ini ternyata kuliahnya ya, kayak gini doang ternyata. Kayak apa ya, pas kita belum masuk ke kuliah ya kan, apa sih kupu-kupu nih? Bahasanya aneh-aneh ya kan, nggak taunya emang bener. Ada aja orang yang kayak gitu. Oh, ada aja. Ada pasti banyak. Ada yang aktif banget di organisasi kan. Nah, Ada. sebenarnya kalau kayak gitu ya, nyari zona nyaman ya dia itu Iya. gimana. Soalnya apa ya, lu juga butuh penyemangat. Walaupun lu anak rantau, lu harus ada penyemangat lah, backupan. Iya, biar sih. lu nih gak stres ya kan di kehidupan. Terus kalau lu nih, lu tuh nongkrong di sana tuh ngapain sih hal-hal yang dilakuinnya? Iya. Ya paling gua Hal lucu kayak hal gobloknya kayak. Nah, pasti ada lah, lu jual goblok pasti ada. Tapi gua di sono nongkrong tuh kayak apa sih nanya kayak nanya mata kuliah yang gue susah gitu, yang kalau misalnya materi ini gue kesusahan kan. Terus gue nanya ke senior gue apa ke teman gue yang bisa, terus ini gimana sih kalau misalnya ini, pasti ya ada aja lah jalan kalau misalnya nongkrong. Pokoknya intinya kalau misalnya ini nongkrong aja di sana. Kalau ya bener sih, gue juga kalau nongkrong tuh kayak gitu, kayak misalnya ya gue harus punya kayak kakak tingkat gitu. ya sebenarnya buat dia nih ngarahin lo ya kan yang baik. Yang lebih berpengalaman, lebih lama di sana lah. Di sana ya. Terus kalau lo Pin ngapain aja tuh? Kalau kan biasanya beda ya tiap daerah kan. Biasanya nongkrong tuh biasanya di atas jam 9. Kadang baru pada ngajak kayak yuk ke Burjo, yuk ke kosan ini ngumpul. Jadi kayak lebih bahas kayak nyari temen lagi. Kalau enggak biasanya tuh teman-teman Semarang gua ngenalin sama teman-teman sekolah SMA-nya. Jadi makin kayak gua punya banyak temen nggak dari kampus doang. Pokoknya orang Semarangnya. Jadi dia sering bawa gua ke anak tongkrongan sekolahnya dulu. Oh ya, kayak gue nih Dikenalin. punya teman rantau. Ini lebih luas lagi ya kalau Enak sih kayak gitu ya. enak. Jadi, kalau ada orang apa kayak misalkan dia punya kontrakan nih bareng orang apa-apa gitu, gua diajak situ buat kenalan. Jadi lebih banyak lagi. Jadi banyak lah kayak nggak misalkan daerah di Semarang doang temen gua satu. Dia tuh pasti nggak cuma itu doang temen gua, pasti dia kenalin terus sampai teman-teman dia semuanya. Semarang tuh di daerah mana sih? Kalau undipnya? Gua di daerah Tembalang di atas. Atas. Iya. Tapi lo mainnya mah sampai kemana-mana lah ya, nge-explore. Ya kalau malam mah iya, kalau siang nggak kuat gua Iya. panasnya gila. Udah kayak neraka kali ya. Kalau lo Bong di daerah mana tuh? Kalau IKJ tuh? Nah, dia itu di Cikini. Cikini. Gimana itu? Jakarta Pusat. Jakpus apa? Jakarta Pusat Utara. Mana? Jakpus. Typo. Bibirnya serada belibet. Belibet dikit. Udah dibuang. Terus nih, gue nih kadang-kadang dengar lah. Ada yang ngomong, lu nih ngapain nongkrong, buang-buang waktu. Mending lu ngelakuin hal lain ini. Kayak lu nih anak rantau kerjanya nongkrong. Nah, bagi lu tuh kayak gitu tuh nongkrong tuh buang-buang waktu gak sih? Sebenarnya kalau gue sih buang-buang waktu kagak ya. Jadi kayak gue nongkrong juga ya kayak tadi itu kayak gue nanya yang susahan, terus juga di situ juga gue di kampus nongkrongnya sambil latihan gitar ya kan. Kayak gitu. Jadi nongkrongnya baik dia, maksudnya. Jadi jangan kayak kalau misalnya ngelihat nilai seseorang kayak ini orang ini suka nongkrong amat gitu. Ih, jadinya pandangannya tuh dia nongkrong, wah nggak bener nih. Iya, pasti pemikiran ya mungkin ada nggak benernya, tapi nggak selalu selamanya nggak bener gitu. Dia aja nggak tahu. Iya, nggak mungkin dalam satu hari nggak bener terus gitu kan. Pasti ada kayak entah lo 4 jam ataupun 2 jam pasti ada aja bahasan-bahasan yang kayak dalam gitu kan. Kalau lo ngeliat orang itu nongkrong, lo harus kenal dia dulu. Iya. Dia tongkrongannya ngapain sih? Iya, Ya kan? harusnya kayak gitu. Sebenarnya jangan langsung kayak ngambil sesuatu yang ini baru dilihat doang gitu tuh. Lo belum tahu gitu. Data dulu ya kan, Iya. main data. Kalau lo terlalu ribet kalau data. Maksudnya lo bisa nanya ke orang ya gitu.
Masa harus didata kawan? Iya lah bro. Nih ini nongkrong nih kan ya. Wah dapet nih kan. Di list. Nih kan langsung seret atau ini pendataan. Setiap seminggu nih kayaknya 5 kali nih. Nih ada grafiknya nih. Naik turun. Kalau turun berarti uangnya udah habis. Kalau lo Vin, kata lo nongkrong tuh buang-buang waktu nggak sih? Kalau gue sendiri sih selama ini nongkrong buat refreshing gue. Kayak Refreshing. dunia kampus capek, balik malam kumpul. Ya gue juga harus kayak ngapain lagi di kosan habis capek, terus ngerjain tugas penat, terus gue di kosan nggak bisa tidur misalkan. Ya gue harus nongkrong, gue harus kayak gue nyari kesenangan sendiri sama temen. Tidur juga capek bro. Berarti kayak nongkrong ini buat hiburan lah ya kan? Iya, buat refreshing. Iya. Kayak buat penyemangat juga sih kayak. Iya sih, benar. Pasti kayak ngeliat orang, oh orang ini kayak dia nggak kelihatan capek, nggak kelihatan ini tetap seneng gitu kan, kita ke bawah. Iya. Makanya kan di tengah pandemi kayak gini kan orang suruh WFH lah, work from home katanya. Work from home. Iya kan? Iya. Kita udah kerja maksudnya kita udah kerja di rumah gitu kan. Kita butuh refreshing tapi nggak dibolehkan untuk keluar gitu tuh. Iya sih. Makanya kan kayak anjing gue refreshingnya harus kayak gimana, nonton film. Lo udah nonton film tuh apa gitu tuh? Iya. Ngapain, bingung juga kan? Benar-benar. Terus nggak semuanya sih suka nonton film kan? Iya, ada yang orang tuh sukanya ngobrol setelah ngerjain sesuatu, ada yang sukanya ngapain gitu kan, beda-beda gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya emang lagi kayak gini ya harusnya yang masih percaya sama akannya pandemi kayak gini ya udahlah, lo boleh percaya tapi masih tetap jaga kebersihan lah. Ada yang suka tiap malamnya minum teh gelas. Iya benar. Untung kenal jago ya. Iya kan, minum teh gelas ya. Minum Yakult. Nah, Yakult ada. Tapi jadi bakteri jahat. Nah, nah gitu ya. Kalau lo nih kan Yakult baik. ditimpa jahat ya. Jadi jahat dah. Bakterinya jadi apa? Gue bingung nih. Mana Gua nih gitu kan. Terus kalau gini nih, gue pengen nanya, biasanya di setiap tongkrongan tuh selalu ada masalah ini nih. nah, Rokokan. rokok tuh apa ya kayak utama Jo. Nongkrong gak ada rokok tuh kayak anjing Sensitif. hambar gitu buat orang-orang perokok ya, hambar yang mungkin yang gak ngerokok mah be aja. Be aja. Kalau buat perokok kan anjing nggak ada rokok nongkrongnya. Kayak Bau gitu tuh mulut tuh. Kayak percuma nongkrong Iya, diem ini aja. apa ya? Mana rokok? Mana rokok? Kalau gua ngerasain kayak bau gitu tuh anjing. Berarti ya. kalau gini nyerempeng cowok. Bubar. Kalau lo berdua nih gimana kalau di tongkrongan lo Buat masalah masalah rokok? ini, buat masalah ini nih ya. Walaupun rokok nih kan hal sepele kan bisa jadi masalah besar. Salah ya. Jadi kalau misalnya gua sebenarnya kalau di sana rokok saling aja sih. Kalau misalnya teman-teman gua lagi nggak ada rokok terus minta ke gua ya udah ada problem. Terus juga kalau misalnya gua lagi nggak ada rokok, teman gua ada rokok ya udah gua minta terus juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih pas lo minta, ya Berantem. Berantem. Pelit amat monyet. Ya cukup tahu. udah ya. dikantongin aja nggak usah dikeluarin. Gini aja ku menangis. Ngambilnya gini nih ngambilnya. Oh kesel banget coba sih ya. Sumpah. Coba kesel banget kalau misalnya ada kayak orang punya rokok gitu, ngambilnya tuh dari gini dari kantong gitu. Anjing emang kayak ya udah gue juga bisa beli gitu tuh kalau misalnya kesel makan saking keselnya. Kalau lo nongkrong bareng ya kan apa-apa bareng anjir. Kalau lo Pin gimana Pin kalau masalah Kalau rokok? gue biasanya nongkrong PT-PT sih biasanya. Budaya nongkrong maco. Meskipun biasanya nih satu misalkan gue punya, temen gue punya, ya udah PT-PT, gue ikut PT-PT juga. Ya kalau misalnya Iya, ada yang iya. nggak PT-PT itu kayak gimana? Ya kayak biasanya gue sebenarnya sih nggak apa-apa nggak PT-PT kayak ya udah kalau nggak ada pakai aja dulu. buat bareng-bareng ini ya. bareng ini. lucu tuh dulu PT-PT 2000 gitu kan. 2000 dapat rokok cuma 8. Nah dia langsung dibagiin. Langsung nih satu. Tapi biasanya ada yang mengil, ngambilnya 2 gitu. PT 2000 anjing. Ditaruh di kuping. Iya. Udah prepare itu. Iya, udah. Anjing emang ya. Cucupan. Iya. Asal yang PT-PT ceban pertama. Ya. Itu beda. Juga buat bikin usaha ceban Iya, pertama. coba. Iya benar. Biasanya temen gue rokok terakhir satu tetap dikasih kalau gue. Ya udah nih pakai aja, abisin. Oh. Iya. Kalau gua enggak anjing sih. Monyet satu lo minta. Anjing. Ngeteng pun tetap dibagiin itu. Ngeteng 3 nih, orangnya 3 ya udah satu-satu. Bagus. Adil berarti. Yang penting semuanya ngerokok aja. Cocok lah buat jadi. Kalau cuma satu ya udah jabat. putar. Anjing.
Gue udah nggak pernah ngeliat joinan. Sumpah gue udah nggak pernah lihat. Gue di apa ya kayak emang zaman SMP masih sampai mainan apa yo? Sampai nggak abunya nggak boleh jatuh. Kalau nggak push up anjing, bangsat. Push up. Mending push up suruh beli rokok lagi kan. Udah sisa 1. Emang gue udah jarang banget kayak ngeliat sekarang tuh joinan sekarang. Iya. Tapi joinnya gue tuh kayak ya udah lo setengah dulu, nggak kayak satu buat muter gitu enggak kayak ya udah lo nih abisin. Ya kan biasanya begitu. Tapi gue ya harus 2 isep nih. Kadang bilang gini, ya udah tuh buat lo aja abisin, kadang gitu. Iya. Kasihan juga nggak tega. itu filternya mix amat ya. Dari Sebelum ada corona itu padahal ya. Tapi emang budaya nongkrong kayak gitu sih, PT lah ya kan. Terus makan tuh bareng. Iya. Dikepar. Kalau makan gue biasanya mesennya ini apa? Lauknya berapa gitu buat ramean, nggak satu gitu. Kalau lo Pong di Jakarta masih budaya nongkrong yang kayak gitu ada nggak sih di Jakarta tuh? Soalnya pandangan gue ya di Jakarta tuh kayak hype. Jadi kayak pandangan gue nih kayak alah rokok pasti sendiri, makan sendiri. Rokoknya Marlboro. Nah, Surya dibuang. Nah, apa sih Surya nih? katanya ini mamang bangunan. Padahal Surya ada singkatannya ya. Susunan orang kaya. Udah tahu. Kalau bener nggak sih kayak gitu pandangan gitu? kalau di circle gua ya kagak sih, gua mah nggak, maksudnya kalau misalnya masalah rokok gitu, masalah makanan gua tetap berbagi gua mah. Nggak ya kayak gua tadi, kayak gua bilang tadi masih bisa diajak ke gembel. Nongkrongan lo itu ya. Masih bisa jadi kayak anak pang jalanan. Terus ya, lo ini kan nongkrong ya kan. Fungsinya tuh apa sih? Sebenarnya bukan ke fungsi. Apa tuh? Kayak nongkrong itu lo buat kayak gaya hidupnya itu gimana gitu. Lo, ada yang buat kayak iya, lo kan suka nongkrong nih. Terus buat ngelola keuangan lah ya contohnya lah ya, kayak gitulah ya. Itu gimana tuh? Kalau gue juga ngepas banget kalau misalnya masalah keuangan. Jadi gue makan nih, makan tuh gue cuman siang doang, jadi pagi ya kan, pagi ngopi sama ngerokok. Sarapan itu gue kalau pagi Gue juga gitu. Malam Roma. siang beli nasi bebek, kalau enggak beli warteg. Nasi bebek tuh apa? Nasi bekas bebek? Bukan. Oh, bukan. Terus harganya berapa tuh kalau di sana tuh Jakarta? Ya warteg gue paling habis 20.000. Pakai apa itu? 20.000 pakai apa? Pakai Jangan bilang pakai telur doang. pakai telur, kikil, masih korek, Iya enggak masuk akal lah 20.000. sama es teh manis. Di warteg Bahari banyak tuh. Udah gini. Kayaknya. Pasti kalau di Semarang beda. Iya, kalau di Semarang gimana Pin? 20.000 buat bertiga. Anjing. Bisa bayarin temen gue mau makan kan nih 20.000 bisa bertiga tuh kenyang. Enak banget. 20 bagi 3, 6,5-an ya, 7-7-an lah. 7.000 udah ini telur dadar 7.000. Warteg sudah sama sayur itu. Sama sayur lagi. Sama sayur. Kan sebenarnya yang dicari biasanya kayak gitu kan, makan kalau enggak ada sayur kayak seret gitu Lu kan. makan sayur doang paling 3.000. Berarti bisa 3 kali sehari makannya, Cok. Ya subur lah badan gitu tuh. Gila keren. Emang beda sih ya tiap itu ya. Iya emang beda-beda sih. Ya wajar lah kalau misalnya di Jakarta mahal kan emang biaya hidup lah Biaya sebenarnya. hidupnya. Terus juga ibu kota gitu tuh. Wajar sih kalau di Semarang kan kayak ya emang kota-kota apa ya, daerah yang masih kayak lo nggak usah beli gitu, bisa kayak dari apa nanamnya juga. Sebenarnya gue taunya prinsip ininya jualannya. Jadi orang sana tuh untung 200 perak nggak digenepin 500. Oh, jadi bener-bener real gitu tuh Misalnya ya. rokok juga misalkan di sini dia untungnya gope. Kalau di sini paling genepin 1.000. Iya. Gope ya gope. Oh. Masih banyak kok harga yang masih tanggung-tanggung gitu kayak 700. Masih ada. Aduh. Ini lebih dari Cilegon juga, Cok. Kembaliannya juga bingung kan. kayak 300 perak loh. Jadi gue tuh di ini di ini motor dashboard itu banyak receh-recehan gara-gara itu. Berarti gue harus ke sana.
ke parkiran Undip. Kita nyoba. Kosrek. Iya nggak gitu, itu namanya ngambil maling. Iya kan cerdas, Bor. Emang sudah dididik kayaknya. Ya, harus dididik lebih ini lagi, dusun kayak gitu. Kan sempat buat bayar parkir, kasihan. 300 buat apa Ya parkir? kan 300-nya ada 9. Oh iya benar. Banyak. Iya. Ya kan gimana sih 2.700. Iya, 2.700 main-main juga. Lumayan ya. Kenapa sampai dikaliin juga? Terus ini ya. Lo nih kan anak nongkrongnya di Cilegon ya kan. Pas nongkrong ke sana nih. Ternyata beda. Lo tuh orang yang nyesuaiin apa mereka yang harus nyesuaiin lo? Nah, gue nyesuaiin lah. Jemput bola ya? Iya. Ya mau nggak mau sih kalau ngerantau harus kayak gitu. Kalau lo Pin? Ya sama lah, orang gua ngerantau juga. Ya pasti ya harus masuk, harus mau nggak mau. Soalnya kan masih banyak kan kayak ya gue mah gini nongkrongnya ya gue harus kayak gini juga. Malah lo batasin diri lo terus juga kayak nggak bakal berkembang jadinya. Iya sih jadi circle temen lo tuh anjing. Itu lagi Iya gitu. dikit Cuk. Kalau lo yang sesuai karakter lo ya kan. Nyari temennya emang bagusnya sih yang beda-beda sifat biar itu kan buat ilmu kita juga. Bisa sharing. Belajar menjadi sosok psikologi aja. Nah iya menilai orang ini nih. Heeh. Oh gua tebak ini pasti. Juga kuliah kan lulusnya nggak bareng. Ketika circle lo udah lulus duluan, lo sama siapa? Kalau Iya, nggak bareng, benar. lo nyendiri jadi. Iya. Apalagi kalau buat masalah bahasa ya di daerah tuh anjing. Apalagi kalau misalnya udah cewek, Nah. ngomongnya aku kamu, itu kayak anjing. Baru gua ngechat, kan kalau di sini harus gua lo dulu bertahap, aku kamu sayang baru. Kalau di sana aku kamu kan kayak Udah kayak stepnya udah langsung aduh atas gitu tuh. Modus gua tepat sasaran. Makanya gue tuh paling seneng kalau misalnya udah kayak ngobrol tuh kayak anjing akhirnya ya walaupun bukan pacar. Ya aku kamu ya kan. cewek sering cemburu tuh. Kalau yang punya cewek misalkan kita chatan sama temen yang mana, kok aku kamu? Ya mau gimana? Mau di gua eloin juga nggak enak. Iya gitu jadi kan. kayak kita ini merasa bersalah. Iya. Jadi makanya buat para cewek-cewek yang di sini kalau misalnya kita punya teman di daerah-daerah yang lain jangan cemburu bro. Lu nggak ngerasain gua tuh. Kalau cowok mah ya aja nggak ada yang ngomong aku kamu jijik. Tapi masih ada ya di sana ya cowok juga. Masih. Tapi aku kamunya kayak udah kayak ada khasnya. Jadi kayak ya udah biasa aja. Iya biasa aja gitu kan. Tapi Cuman kalau jarang banget. Kita ke cowok kan mau campur-campur kayak gua ngomong ke cowok, gua lo dia balas aku kamu ya nggak masalah. Kayak dia nerima aja kayak santai kan. Kalau ke cewek kan udah kayak anjing, dia enakan amat. Bener. Kalau lo Pong? Soalnya kalau misalnya aku kamu paling apa sih tolong? Iya. Waduh. Anjing, jijik tolol. Tolong gituin lah. Langsung apa ya pandangannya anjing ini gay. Rusak. Rusak ngejauhin Makanya itu kayak aneh kalau misalnya orang Jawa datang ke kayak Jakarta kan tiba-tiba di anak orang Jakartanya lu gue kayak seakan-akan ngotot ya kan marah-marah padahal mah emang kayak gitu. Kasian sebenarnya. Terus kalau orang Jawa ini biasanya kayak ngerantau Jakarta atau ini dia kayak nyesuaiin bahasanya di susah. Gua lo nya medok. Iya benar. Gua lu pengen ketawa, kasihan. ngomongnya tuh apa ya kayak Nggak bisa diubah. kayak anjing campur-campur. Oh ya terus kalau lo nih kan di Jakarta Semarang ya lo nih circle-nya cuman yang angkatan lo doang apa lo nih campur dari atas bawah masuk? Kalau gua campur jadi dari misalnya angkatan 13 gua juga kenal angkatan 12 Belum lulus. ada yang udah lulus ada yang belum. Ya kita doakan semoga lu cepet lulus lah ya. Amin. Oh circle lo berarti campur ya? Campur. Ya mau kalau misalnya masalah Alpin udah pasti tahu lah namanya teknik mesin mah. Nah pasti sampai abang-abangan yang tua juga pasti harus kayak kenal. tahu gitu harus kenal. Kalau gua pokoknya kalau nongkrong ada misalkan cutting gua, mas-mas gua, itu pasti gua harus pokoknya nongkrong harus ada yang gua dapet. Pokoknya harus ada ilmu yang gua dapet selagi dia masih ada di kampus. Iya. Kayak gue nongkrong nih kayak ya udah gue tanya semuanya tentang kampus, tentang yang gue belum tahu. Soalnya ketika nanti dia ini anjing gue nyesel amat. Nah
Terus nyari relasi juga kan kayak Iya sih. misalkan dia kerja duluan, kita akrab, kita kan bisa dibantu. Iya, buat magang ya kan, teknik kan terkenal magangnya itu kan tuh. Selagi masih ada di kampus ya. Jadi buat para adik-adik yang mau masuk kuliah, jadi jangan kayak sosokan lah dari sini lo ini ngerantau, jadi nggak sosokan di kota orang itu. Lo harus banyak kenal tapi tergantung lo nya aja. Jadi nggak boleh sombong lah. Nah, kita harus ngikutin dia juga otomatis bakal ngikutin kita. ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Positifnya lagi. Anjing, sama aja itu mah ibarat masuk kuping kanan keluar congnya. Lo. Kayak habis ngapain ya? Ya udah saran-saran lo buat kayak ya anak-anak ya sekarang kan pasti ajaran baru lah gitu tuh anak-anak yang mau ngerantau nih Maba. Ya, buat saran lo anak-anak rantau nih gimana biar dia nih beradaptasinya cepet lah biar nggak jadi introvert. Iya. Anjing introvert. Jadi kalau menurut gua saran gue sih lo kalau misalnya mau nyari temen jangan gengsi. Terus juga prinsip kalau misalnya prinsip gua lo terjerumus boleh asal jangan kejebak. Ya. Benar. Benar. Kalau menurut lo Pin? Gue sih lo ngerantau, lo harusnya bisa kayak berkembang lah relasi temen, itu lo harus cari. Kayak lo bakal butuh kok orang-orang kayak gitu. Misalkan lo kerja juga dapat ditempatin nih di suatu daerah, lo juga pasti harus beradaptasi kan. Ya lo belajar di kuliah ini. Terus juga jangan gengsi. Pokoknya asik dah dapat teman baru, dapat kultur orang baru. Pasti lo nambah wawasan lah ya. kayak Pokoknya sebenarnya gengsi sih yang paling utama tuh. Jadi, lo harus buang-buang gengsi lah. Ketika lo nanti misalnya rantau, emang lo harus nerima semua teman-teman lo walaupun yang nakal, yang mana setiap orang tuh pasti punya ilmunya tersendiri. Lo pasti dapat ilmunya. Skill-skillnya lo bisa belajar ya kan. Ada kelebihan, kekurangan. Jadi gimana lo nya aja gitu kan. Iya. Mungkin itu aja kali ya Itu buat aja. episode keempat ini. Oke. Ini buat begitu aja. kalian kita ingetin lagi. Jadi kalian yang mau jadi YouTuber ataupun mau bikin musik di sini kalian bisa cover musik bisa ide-ide di sini atau apa bisa. di sini bisa. Langsung aja datang ke Cilegon Space. IG-nya apa? clgn.space. Instagramnya clgn.space. Bisa juga cek di clgn.sky. Anjing. Ya pokoknya bisa buat nongkrong. Asik banget, nyaman. Sumpah kalau nggak kesini lo Nyesel banget Pak. Nyaman banget bro. Nih genjot. Enak ada empuk banget ya. Ya begitu aja. Ya, oke. Nah, begitu aja. Sampai jumpa.